Sebelum melawan Lebanon, Timnas U22 gelar uji coba hadapi tim Liga 1. Pep Talk ala Ratu Tisa ke pemain Timnas U22 Indonesia. Timnas Indonesia akan jajal stadion yang digunakan Qatar untuk Piala Dunia 2022. Elkan Bagot dapat dispensasi gabung Timnas Indonesia U22. Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand dipanggil Timnas U22 Indonesia. Pelatih Timnas U22 Indra Safri bicara tentang persiapan timnya jelang SEA Games 2023. Mereka akan bertanding dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, dan juga Timor Leste untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya, dilihat dari grup tersebut, Kamboja diprediksi jadi lawan yang tangguh. Tim tuan rumah bisa jadi lawan yang merepotkan bagi Timnas U22 Indonesia ke babak semifinal. Di grup kita ini ada tuan rumah yang kita tahu sudah mulai berbenah. Beberapa kali pertandingan yang mereka lakukan cukup berkembang dan cukup menunjukkan kualitas permainan yang lebih baik, kata Indra Safri. Terkait persiapan, sosok yang juga menjabat sebagai Dirtek Timnas Indonesia ini menjelaskan memiliki 2 hari untuk mempersiapkan tim di laga selanjutnya. Ya, nantinya mereka akan bertanding setiap 2 hari sekali, menyesuaikan dengan jadwal pertandingan di SEA Games mendatang. Tanggal 11 April lawan klub lokal, tanggal 14 dan juga 16 April lawan Lebanon. Terakhir sebelum kita berangkat, akan ada 1 kali uji coba dengan tim yang tidak terlalu kuat, jelas Indra Safri. Uji coba yang bakal dilakukan Indra Safri yakni dengan melawan 1 tim lokal dan pada 3 pertandingan lainnya akan melawan tim dari negara lain. Indra Safri mengatakan untuk uji coba pertama, Bagas Kava dan kawan-kawan akan menghadapi klub Liga 1 terlebih dahulu yakni Bayangkara FC. Nanti tanggal 11 April melawan Bayangkara. Lanjut Indra Safri. Setelah menghadapi klub Liga 1 itu, ya tim asuhan Indra Safri harus segera bersiap untuk melawan Lebanon pada 14 dan juga 16 April mendatang. Wakil Ketua Umum 2 PSSI Ratu Tisa memberikan pep talk alias kata-kata penyemangat untuk Timnas U22 Indonesia dan juga Timnas Putri Indonesia. Ratu Tisa berpesan agar mengubah mindset ingin selalu menang walaupun lawan negara yang tangguh. Bisa kita menang lawan Vietnam, apa mereka lebih di atas dari kita? Kata Ratu Tisa. Apalagi misalkan Argentina jauh lebih di atas kita. Mau kita kalah lawan mereka? Enggak kan? Ya, sementara itu selain mindset, Ratu Tisa juga mengajak para pemain mengubah kebiasaan kecil ketika membuka sosial media. Pemain diharuskan mulai mengubah isi sosmed mereka dan tidak jauh-jauh dari sepak bola. Qatar ditunjuk AFC untuk menggantikan Cina yang mundur sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Ya, ajang paling bergengsi antar negara Asia itu menurut jadwal akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. AFC dan juga LLC mengumumkan Qatar telah menyediakan 8 stadion. 6 di antaranya adalah stadion yang sebelumnya digunakan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia 2022, 18 November hingga 20 Desember silam. Sementara itu, Piala Asia 2023 secara total akan diselenggarakan selama 30 hari. Pembagian grup menurut jadwal akan digelar di Qatar Opera House pada 11 Mei 2023 pukul 14.00 waktu setempat. AFC resmi mengumumkan jadwal Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar dan akan diikuti Timnas Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia dan Komite Penyelenggara Lokal untuk Piala Asia 2023 telah mengonfirmasi bahwa kompetisi edisi mendatang akan diadakan mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024, tulis AFC dalam rilis resmi Rabu 5 April. Sebanyak 24 negara Asia termasuk Timnas Indonesia akan bersaing dalam turnamen paling bergengsi di sepak bola Asia ini. SEA Games 2023 akan menandai metode baru cabang olahraga sepak bola dilangsungkan. Ini bisa menjadi jalan emas Timnas Indonesia U22. Mulai edisi ke-32 Pesta Olahraga Asia Tenggara ini hanya pemain U22 yang akan tampil. Tidak ada lagi tambahan 3 pemain senior seperti digunakan sebelum-sebelumnya. Kebijakan menggunakan 3 pemain senior mulai diterapkan pada edisi 2001. Itu bertepatan dengan dimulainya metode baru. Hanya pemain U23 yang tampil di SEA Games dan bukan lagi tim senior. Tergabung di grup lemah tak jaminan lolos mudah, terutama tuan rumah Kamboja punya skuad menjanjikan. Ya, Kamboja diisi dengan pemain-pemain muda potensial dan kondisi sama juga dimiliki oleh Timor Leste. Karena itu pula Indra Safri enggan sesumbar. Lelaki yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini menyebut, takabur atau besar kepala bisa menjadi pelemah motivasi. Itu sebabnya pula Indra Safri hanya akan menetapkan 20 nama pemain yang punya daya juang yang tinggi. Nama besar atau status bintang sama sekali tak menjadi pertimbangan pelatih 60 tahun tersebut. 2 pemain Timnas U20 Indonesia yang berkarir di luar negeri yakni Ronaldo Kuateh dan juga Marcelino Ferdinand
mendapatkan panggilan dari timnas U22 Indonesia untuk ikut SEA Games 2023. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dua pemain tersebut bakal diizinkan oleh klubnya? Ya, terkait masalah itu Indra Safri mempercayakan sepenuhnya kepada manajer timnas U22 Indonesia Sumarji yang bertugas bersurat kepada klub Ronaldo dan juga Marcelino Ferdinand. Sumarji juga yang bersurat dengan klub Elkan Bagot dan juga Pratama Arhan di Inggris maupun Jepang. Bek naturalisasi Elkan Bagot didaftarkan dalam skuad timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Ia pun mendapatkan dispensasi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ya, pihaknya masih memberikan dispensasi waktu bergabung kepada Elkan Bagot sampai turnamen SEA Games Kamboja dimulai. Walaupun nanti apakah akan menyusul setelah 2 kali pertandingan atau sekali pertandingan, nanti akan kita informasikan berkaitan dengan Elkan, imbuhnya. Sumarji juga yang bersurat dengan klub Elkan Bagot dan juga Pratama Arhan di Inggris maupun Jepang. Elkan dan Arhan juga bakal dipanggil untuk skuad SEA Games 2023. Kita memang sudah memanggil dan berkirim surat seminggu yang lalu, dan sudah ada beberapa yang berikan jawaban, kata Sumarji. Kita akan tunggu kemungkinan dalam minggu-minggu ini. Mungkin hari Minggu ini sudah akan ada yang bergabung dengan kita. Baik Marcelino, Arhan, dan kemungkinan untuk Elkan, ini kita lagi berupaya sebisa mungkin untuk bisa bergabung, kata Sumarji. Bintang PSM Makassar Ramadan Sananta belum bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kamboja. Ya, Indra Safri rupanya memberikan kesempatan kepada Sananta untuk merayakan kemenangan timnya sebagai juara PRI Liga 1 2022-2023. Biar dia pesta dulu bersama timnya, kata Indra Safri. Ya, meski PSM Makassar sudah memastikan diri menjadi juara kompetisi tertinggi di tanah air, namun masih ada 2 laga yang harus dijalani, yakni melawan tuan rumah PSIS Semarang, Kamis 6 April dan juga menjamu Borneo FC pada 16 April. Berdasarkan hasil drawing pada Rabu 5 April 2023, Timnas Indonesia U22 bergabung dalam grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan juga Timor Leste. Sementara itu, Indra Safri optimis menatap SEA Games 2023, tetapi mengingatkan agar para pemainnya tak tinggi hati karena berhadapan dengan lawan-lawan yang relatif muda. Yang paling tidak boleh itu takabur, jangan sombong, kan tadi sudah disampaikan ke anak-anak, kita bismillah. Setelah hasil drawing keluar, yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menyiapkan tim kita, tutur Indra Safri. Manajer timnas U22 Indonesia Sumarji memastikan skuad Garuda Muda tidak akan mendapatkan jatah libur lebaran. Akan tetapi, orang tua dan juga pemain akan difasilitasi PSSI untuk datang menghampiri para pemain di hotel. Sementara itu, CEO Bayangkara FC itu juga mengatakan, keputusan ini diambil karena timnas U22 Indonesia bakal berangkat menuju Kamboja pada 24 April 2023. Pertimbangan satu, ketika nanti dilepas walau hanya sehari, saya khawatir karena ini momen lebaran. Nanti lepas kontrol, ucap Sumarji. Apalagi ini juga perjuangan yang dilakukan para pemain untuk keluarga. Salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shain Patinama, akhirnya sudah bikin KTP elektronik. Ya, meskipun masih mengurus kepindahan federasinya, Shain Patinama memang sudah sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Bahkan dia sudah membuat KTP elektronik di Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun TikTok @bolavirat. Ya, gaya Shain Patinama terlihat kece dengan menggunakan baju batik serta celana bahan berwarna hitam. Sementara itu, tak sedikit dari netizen yang menanyakan alamat Shain Patinama di Indonesia. Kelurahan mana tuh bro Patinama? Tulis salah satu netizen. Elkan Bagot disebut-sebut memiliki andil besar dalam meyakinkan Justin Hubner untuk tetap membela timnas Indonesia meski gagal bermain di Piala Dunia U20. Hal itu diungkapkan langsung oleh Hamdan Hamidan. Ia menyebutkan jika sepak terjang Elkan Bagot mampu menarik minat Hubner untuk tetap berseragam tanah air leluhurnya. Saya cerita ke mereka kasus Elkan Bagot yang awalnya dipersiapkan untuk Piala Dunia U20, lalu akhirnya tembus timnas senior. Mereka senang dengar itu. Mari kita lihat yang terjadi ke depannya, ujar Hamdan Hamidan dilansir dari akun Instagram The Indonesia Football. Di lanjutan laga Liga Super Malaysia 2023 itu, pemain timnas Indonesia Jordi Amat tampil selama 46 menit. Bertanding di Perak Stadium Selasa 4 April 2023 malam waktu Indonesia Barat, Jordi Amat bermain sejak menit awal dalam laga itu. Dalam laga itu, Harimau Selatan yang merupakan julukan JDT sangat mendominasi permainan. Hal itu dengan catatan, JDT menguasai 61% penguasaan bola, sedangkan Perak FC hanya 31%. Ya, kemenangan itu membuat JDT belum terkalahkan sampai pekan ke-7 Liga Super Malaysia. Tim itu mengumpulkan 21 poin dan kini kokoh di puncak klasemen. Media asal Vietnam merasa ragu timnasnya dapat mengamankan emas di SEA Games 2023 Kamboja. Ya, hal tersebut tak terlepas dari hasil drawing grup yang baru saja rampung. Bahkan Detau 247 menilai bila timnas U22 Vietnam tak akan mudah meraih emas di SEA Games 2023.
Terjatuh di grup maut di turnamen ini membuat perjalanan mempertahankan tahta Vietnam U22 semakin sulit. Sementara itu, nasib lebih baik diperoleh timnas U22 Indonesia. Ya, tim asuhan Indra Safri dipastikan bakal berjuang di grup A. Grup B dapat dikatakan grup neraka lantaran diisi oleh dua tim kuat Asia Tenggara, Thailand dan Malaysia. Selain itu ada Singapura dan Laos yang diundi masuk ke dalam grup B. Ya, sementara itu Philip Tusya mengaku tidak kaget dengan hasil undian yang menempatkan Vietnam di grup B. Kami menghormati 4 tim dan akan fokus menyelesaikan setiap pertandingan untuk meraih hasil terbaik, ujar Philip Tusya. Sementara itu Vietnam telah melakukan persiapan untuk SEA Games 2023 dengan mengikuti Doha Cup di Qatar. Hasilnya, Vietnam menderita 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya timnas putri Indonesia masih masuk dalam drawing cabur sepak bola putri SEA Games 2023 dan hasilnya timnas putri Indonesia masuk dalam grup A. Ya, Chief the Mission kontingen Indonesia di SEA Games 2023 Lexindo Hakim mengonfirmasi hal tersebut. Setahu saya timnas putri Indonesia memang tidak mengambil peran di SEA Games, ujarnya. Ya, meski sudah ikut drawing, Lexindo Hakim menjelaskan bila timnas putri Indonesia akan menarik diri dari SEA Games 2023. Ya, sementara itu timnas putri sendiri justru sedang bersiap menghadapi babak pertama kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Indonesia naik 2 peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis hari ini Kamis 6 April. Ya, hasil kemenangan dan juga imbang melawan Burundi pada FIFA Matchday bulan lalu membuat posisi Indonesia dalam ranking FIFA naik 2 peringkat. Burundi yang sebelumnya berada di posisi 141 sebelum melawan Indonesia turun ke posisi 145 dunia. Sementara itu timnas Indonesia akan dijadwalkan melakoni FIFA Matchday melawan Palestina pada Juni mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa sampai saat ini PSSI sedang berjuang keras melakukan lobi dengan FIFA. Proses lobi terus dilakukan guna menghindari ancaman sanksi berat dari FIFA terhadap Indonesia pasca pencoretan tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, Erick Thohir berharap proses tersebut tidak mengganggu keikutsertaan Indonesia di ajang lain termasuk SEA Games 2023. PSSI hingga kini terus menjalani komunikasi dengan FIFA, kata Erick Thohir dari laman resmi PSSI Kamis 6 April 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.